Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama saya, Gede Palguna Reganata, dalam materi perkuliahan kali ini yang mengambil topik terkait dengan uji beda 2 min kelompok yang merupakan bagian dari statistika parametrik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba untuk menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan uji beda 2 min kelompok, baik dalam pembahasan di sampel besar maupun di sampel kecil dan di ranah proporsi. Saya mulai dari yang pertama di bagian alir analisis atau flowchart analysis. Di sini kita melihat bagaimana proses suatu data bisa dikategorikan atau digolongkan menjadi suatu data yang diolah menggunakan parametrik atau non-parametrik. Nah, data kita dalam konteks parametrik dimulai dari interval atau rasio, di mana setelah diperiksa kenormalannya, maka jika tidak normal ditransformasi, jika mendekati normal maka akan langsung menggunakan parametrik. Jika dalam proses transformasi ditemukan data telah berdistribusi normal, maka akan diolah menggunakan parametrik. Dasar teori yang digunakan dalam pengolahan uji beda rata-rata dua kelompok adalah dalam statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensi selain statistika deskripsi. Dalam inferensi karakteristiknya adalah to infer, yaitu menjelaskan. Bagaimana cara kita menjelaskan? Ini terkait dengan dua hal, yaitu to estimate dan to test. To estimate berarti kita menduga atau mengestimasi, dan yang kedua to test berarti kita ingin menguji. Kedua hal ini, menduga maupun menguji, akan mengarahkan kita pada proses dalam inferensi statistik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam uji beda dua rata-rata, maka kita harus memahami tiga hal yang paling penting. Yang pertama adalah skala data. Di sini harus dipahami sekali terkait dengan data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Apa perbedaannya, kapan digunakan. Kemudian yang kedua adalah jumlah data, besar atau kecil, di mana benchmarknya adalah 30. Secara arbitrary, jadi di atas 30 dapat dikatakan sampel besar, di bawah 30 dapat dikatakan sampel kecil. Kemudian yang terakhir adalah tujuan analisis, yaitu menggambarkan, membandingkan, atau menghubungkan. Nah, ketiga hal ini akan berdampak pada pemilihan alat uji yang digunakan. Pengertian uji beda 2 min. Nah, ini kalau kita melihat bahwa uji beda dua rata-rata ini adalah tentu karakteristiknya adalah dua kelompok. Nah, ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok rata-rata dari dua sampel yang berbeda. Pada prinsipnya adalah kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata atau min antara dua populasi melalui rata-rata dua sampelnya. Jadi penekanannya adalah, stressingnya adalah perbedaan min antara dua populasi. Namun, karena kita tidak mengetahui rata-rata populasinya, maka kita melihat min dari sampelnya. Secara intuitif kita dapat lihat pada gambar di sebelah. Jadi, ini adalah independent sample, yang ini adalah dependent sample, di mana independent sample memiliki unit individu yang berbeda di masing-masing kelompok, sedangkan di dependent sample, sampelnya atau individunya antar kelompok sama. Nah, saya mengutip dari Larson and Farber tahun 2012. Jadi ini adalah textbook statistik. Di sini ada satu flowchart bagian alir. Apakah kita akan menggunakan Z-test atau T-test? Nah, ini kita lihat di awal ada satu pertanyaan. Are both sample sizes at least 30? Jadi apakah ukuran sampel kita kurang dari 30? Jika iya, gunakan Z-test. Jika tidak, maka apakah populasinya normal? Jika tidak, maka kita tidak bisa menggunakan Z-test atau T-test. Nanti kita akan masuk dalam pemahaman terkait dengan non-parametrik. Namun, jika populasinya normal, maka kita harus lihat dulu apakah
simpangan bakunya diketahui. Jika tidak, maka lihat apakah variansinya, populasinya sama. Jika iya, gunakan rumus yang seperti ini. Namun jika tidak, gunakan rumus ini. Tapi jika simpangan bakunya diketahui, maka langsung gunakan z-test. Nah, seperti itu alurnya. Z-test itu digunakan pada sampel yang besar. Nah, ini guidelines dari Larson. Using a two-sample z-test for the difference between means pada large independent sample. Jadi, pada kelompok sampel yang besar. Nah, tahapannya seperti ini, in words. Nah, ini dalam bahasa statement, narasi. Jadi, nyatakan dulu hipotesisnya secara matematis maupun secara verbal, kemudian specify level of significance-nya. Yang ketiga, determine, tentukan dari critical value-nya, nilai kritis. Yang keempat, tentukan juga daerah penolakan. Yang kelima, apa yang digunakan sebagai rumusnya. Yang keenam, tentukan keputusannya apakah tolak atau gagal tolak. Yang ketujuh, lalu interpretasikan. Nah, ini simbol yang digunakan untuk menyederhanakan narasi tersebut. Z-test untuk proporsi. Nah, secara intuitif ini sudah ada kasus yang saya ambil juga dari Larson. Picturing the world di sini, a medical research team conducted a study to test whether a drug lowers the chance of getting diabetes. In the study, 1,623 people took the drug and 2,646 people took a placebo. The result are shown below. Nah, ini pada alfa 0,05, dapatkah kita mendukung klaim bahwa obat-obatan tersebut mampu menurunkan kemungkinan menderita diabetes. Nah, dengan teks seperti ini kasusnya, maka ini adalah ranah proporsi, sehingga kita menggunakan nilai z-test untuk proporsi. Nah, di sini sama seperti yang tadi, slide yang sebelumnya, maka ini juga ada in words, ini ada guidelines-nya. Kemudian ini ada simbolnya. Nah, di sini kita bisa lihat sama seperti yang tadi sebelumnya. Secara matematis dan verbal juga dihipotesiskan. Tentukan juga level signifikan. Tentukan juga nilai kritis, daerah penolakan, rumusnya apa. Kemudian tentukan keputusan dan terakhir interpretasi. Pada independent test, nah di sini sama seperti yang tadi. Bedanya adalah ini adalah untuk small independent sample. Nah, between means small independent sample. Nah, ini state the claim mathematically and verbally, sama seperti yang tadi. Nah, ini juga sama. Jadi ini silahkan dibaca juga persis seperti yang sebelumnya. Nah, adapun syarat uji beda dua mean independent. Nah, ini skala data interval atau rasio. Ini minimal. Data diambil secara acak, bersifat random. Kemudian jika dicek asumsinya dia berdistribusi normal dan memiliki varians homogen. Dan antar kelompok independen. Jadi kelompok A dan kelompok B memiliki anggota yang berbeda. Ini syaratnya ya. Jadi dua kelompok yang diolah atau yang dicari nanti hasilnya, ini antara kelompok A memiliki subjek yang berbeda dengan kelompok yang ada di B. Nah, sekarang kita beranjak pada parity test. Di parity test hampir sama dengan independent test. Bedanya adalah di sini pada kelompok atau pada subjek di masing-masing kelompok. Yang tadi subjeknya berbeda di masing-masing kelompok, yang sekarang subjeknya sama. Ya, biasanya penelitian seperti ini adalah penelitian pre-post. Nah, untuk guideline hampir sama seperti yang barusan, yang sebelumnya. Jadi sama seperti yang tadi, ini ada nyatakan dulu hipotesis dalam bentuk matematis maupun verbal, tentukan level signifikan, derajat bebasnya berapa, nilai kritis, daerah penolakan sampai dengan interpretasi. Ini silahkan juga dibaca. Di rumusnya seperti ini. Syarat uji beda dua mean yang dependent. Ini skala datanya adalah interval atau rasio. Sama semua, data diambil secara acak, berdistribusi normal, varians homogen. Namun adalah antar kelompok independen. Jadi dependent. Kelompok A dan kelompok B memiliki anggota yang sama. Misal diberi perlakuan yang berbeda. Contoh pre-test. Nah, ini diberikan dulu tesnya, kemudian diberikan perlakuan, yang kemudian dicek lagi setelah diberikan perlakuan post-testnya. Ya, nah ini masuk di bagian dependent.
Analisis data terkait dengan uji beda dua rata-rata, ini kita akan coba nanti lihat step by step bagaimana pengolahannya, terutama terkait dengan kasus yang ada di manajemen informasi kesehatan. Tools yang kita gunakan ada dua, Excel dan SPSS tentu. Nah, dalam input data kita menggunakan Excel, dan pada analisisnya nanti kita menggunakan SPSS. Walaupun nanti sebenarnya di Excel juga menyediakan fasilitas untuk bisa mengolah data untuk menyelesaikan kasus beda dua rata-rata ini. Namun, agar kita memahami fungsi dari kedua software ini, kita akan coba pisahkan satu persatu. Jadi, sekian perkuliahan kita hari ini secara teoritis. Kita akan lanjutkan nanti dengan step by step menggunakan tools software untuk mengolah kasus-kasus yang terkait dengan uji beda dua rata-rata di manajemen informasi kesehatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses dan selamat belajar.